Diskusi publik bertema tambang untuk siapa di Waffle Box Parigi pada Jumat 1 Agustus 2025 menjadi ruang warga untuk menyuarakan keresahan terkait tambang di Kayu Boko, pemirsa. Warga Parigi Selatan menolak aktivitas tambang sejak awal karena dianggap merusak aliran sungai Olaya. Dan Wakil Bupati Parigi Motong Abdul Sahid pun membenarkan adanya kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan meminta masyarakat untuk memberi waktu untuk membenahi. Untuk informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kita rekan Faiz Sengka, jurnalis Tribun Palu. Rekan Faiz, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih rekan Justina. Pemirsa, Jumat kemarin tanggal 1 Agustus 2025, lembaga Rumah Hukum Tadulako yang berdomisili di Kabupaten Parigi Motong menggelar diskusi publik bertema tambang untuk siapa yang dihadiri berbagai elemen masyarakat, aktivis pemuda hingga pejabat pemerintah, yaitu Wakil Bupati Parigi Motong Abdul Sahid menyempatkan hadir untuk mendengar aspirasi dari elemen masyarakat ini. Diskusi ini membahas persoalan tambang, pemirsa, khususnya yang berada di wilayah Desa Kayu Boko, dan begitu juga tambang ilegal yang ada di Kabupaten Parigi Motong yang kian ramai diperbincangkan, apalagi setelah muncul protes warga. Pemirsa, dapat saya laporkan bahwa dalam diskusi banyak suara, banyak aspirasi yang diberikan oleh peserta. Salah satunya terkait soal sungai yang rusak dan sawah yang terancam akibat aktivitas tambang ini. Dari warga khususnya di wilayah Parigi Selatan, di desa dan desa Olaya, mereka menyampaikan kekhawatiran yang serius. Sungai Olaya kini menurut mereka keruh dan tercemar yang dilakukan oleh aktivitas tambang di hulu. Air yang dulunya jernih untuk minum dan menyiram tanaman, khususnya tanaman perkebunan dan pertanian, tak bisa digunakan. Beberapa warga bahkan mengaku mendapat tekanan saat menyuarakan penolakan ini. Mereka berharap suara dari bawah ini tidak lagi diabaikan. Salah satunya juga datang dari Ketua KNPI Kabupaten Parigi Motong, Muhammad Rifal Tajwid. Ia menyoroti lemahnya pengawasan dan koordinasi. Menurutnya, ia takut jangan sampai diskusi seperti kemarin itu hanya selesai di ruangan saja. Menurutnya sudah saatnya tambang rakyat benar-benar dikelola oleh rakyat. Salah satunya lewat pembentukan koperasi yang memang kini sedang diupayakan oleh pemerintah daerah. Ia juga mengusulkan BUMD ia juga menyesalkan belum terbentuknya BUMD. Padahal seharusnya jadi jembatan komunikasi antara daerah dan investor. Selain itu juga pemirsa, Wabub menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa warga jangan sampai pesimis karena akan dibentuk satgas terkait tambang ini. Ia meminta masyarakat untuk memberi waktu kepada pemerintah daerah. Ia mengakui banyak kerusakan di lingkungan terjadi sebelum mereka menjabat. Namun, dengan adanya izin resmi, khususnya IPR, pemerintah siap melakukan pembenahan secara bertahap. Menurutnya bahwa jika pemerintah tidak memberikan izin resmi, maka yang ilegal akan terus berjalan. Ia juga mengungkap bahwa bersama Wakil Ketua DPRD telah berencana membentuk Satgas Tambang. Selain itu juga pemirsa, penolakan juga datang dari Asosiasi Perkebunan Durian, bahwa kita ketahui bahwa Parigi Motong ini terkenal dengan produk hasil perkebunan khususnya durian yang kian mendunia, dan menurut mereka jika pertambangan diutamakan akan mengganggu komoditas ini. Selain itu dapat saya informasikan juga pemirsa bahwa belum lama ini aktivitas tambang telah terbit. Maaf pemirsa, dapat saya laporkan bahwa belum lama ini telah terbit keputusan dari Gubernur Sulawesi Tengah. Ia mengeluarkan penghentian sementara operasional 3 IPR di Blok Kayu Boko, dan
ada 2 poin utama yang disampaikan bahwa seluruh aktivitas tambang oleh 3 koperasi resmi dihentikan sementara karena belum memenuhi aturan teknis dan lingkungan. Selain itu, Dinas ESDM dan aparat penegak hukum diminta menindak aktivitas tambang ilegal ini dan mempercepat penataan pertambangan rakyat. Temuan di lapangan mengungkap kerusakan serius, yaitu salah satunya Sungai Olaya yang tercemar berat, warna air berubah kekuningan. Penggunaan alat berat melebihi ketentuan, bahkan satu koperasi pakai lebih dari 15 alat berat. Belum ada rencana penambangan atau kepala teknik tambang KTT dari koperasi pemegang IPR. Ini bukti bahwa tata kelola tambang masih jauh dari ideal dan butuh pengawasan ketat serta reformasi menyeluruh. Demikian laporan dari Parigi Motong, saya kembali ke rekan Justina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.